Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan dividen oleh kelompok 1. Husnaini Salam, Nazla Isna Karami, Sabina Nur Afifah, Miraj Fikri Arabika, Rahmah Deni. Pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba dirahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Teori kebijakan dividen. Dividen adalah tidak relevan. Bird in the Heart Theory, Tax Differentiation Theory, Information Contents Hypothesis. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Kesempatan investasi yang tersedia, kesediaan dan biaya modal alternatif, preferensi pemegang saham untuk menerima pendapat saat ini atau menerimanya di masa datang. Modigliani Miller berpendapat bahwa di dalam kondisi bahwa keputusan investigasi yang given, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Membuktikan pendapatannya secara matematis dengan berbagai asumsi. 1. Pasar modal yang sempurna di mana semua investor bersikap rasional. 2. Tidak ada pajak perseorangan dan pajak penghasilan perusahaan. 3. Tidak ada biaya emisi atau flotation cost dan biaya transaksi. 4. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap biaya modal sendiri perusahaan. 5. Informasi tersedia untuk setiap individu terutama yang menyangkut tentang kesempatan investasi. Salah satu asumsi dalam pendekatan Modigliani Miller ini adalah bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor. Sementara itu, Myron Gordon dan John Lindell berpendapat bahwa akan meningkat sebagai akibat penurunan pembayaran dividen. Coba perhatikan kembali bahwa dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor, umur dividen yield lebih kecil resikonya jika dibanding dengan unsur pertumbuhan yang diharapkan. Investor lebih suka untuk menerima capital gain yang tinggi dibanding dengan dividen yang tinggi. Dengan kata lain, investor menghendaki perusahaan untuk menanam laba setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan investasi daripada pembiayaan dividen dalam bentuk kas. Oleh karenanya, kelompok ketiga para akademis cenderung menyarankan bahwa perusahaan sebaiknya menentukan dividen payout ratio yang rendah atau bahkan tidak membagikan dividen. Pendapat kelompok ketiga ini ternyata bertentangan dengan pendapat Gordon Littner sebelumnya. Dari ketiga pendekatan tersebut, sementara dapat disimpulkan: A. Modigliani Miller berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak relevan, berarti bahwa tidak ada kebijakan dividen yang optimal karena kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan ataupun biaya modal. B. Gordon Littner mempunyai pendapat lain bahwa dividen lebih kecil risikonya dibanding dengan capital gain, sehingga Gordon Littner menyarankan perusahaan untuk menentukan dividen payout ratio atau bagian laba setelah pajak yang diberikan dalam bentuk dividen yang tinggi dan menawarkan dividen yield yang tinggi untuk meminimumkannya biaya modal. The bird in the heart fallacy. C. Kelompok ketiga berpendapat bahwa karena dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dan dividen yield yang tinggi. Modigliani Miller berpendapat bahwa kebijakan dividen adalah tidak relevan dengan mengasumsikan baik investor maupun manajer memiliki informasi yang sama atas kesempatan berbagai kesempatan, sehingga event dan manajer memiliki penilaian yang sama terhadap perusahaan dan kebijakan dividen atau kebijakan distribusi pendapatan di masa datang. Dalam kenyataannya, manajer cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek perusahaan dibanding dengan investor atau pemegang saham. Akibatnya, investor menilai bahwa capital gain lebih berisiko dibanding dengan dividen dalam bentuk kas. Dalam kenyataannya, sering terjadi bahwa pembayaran dividen selalu diikuti dengan kenaikan harga saham. Dengan penurunan dividen akan diikuti dengan keseluruhan lebih dengan
penurunan harga saham. Kenyataan ini menunjukkan bahwa investor secara keseluruhan lebih menyukai pembayaran dividen daripada capital gain. Tetapi, Glenn Miller melihat kecenderungan ini dengan menyatakan bahwa karena perusahaan cenderung enggan untuk menurunkan tingkat dividen mereka, sehingga perusahaan hanya akan meningkatkan dividen apabila prospek keuntungan di masa datang lebih baik atau paling tidak stabil. Glenn Miller selanjutnya berpendapat bahwa kenaikan dividen ini oleh investor lihat sebagai tanda atau sinyal bahwa prospek perusahaan di masa datang lebih baik. Sebaliknya, penurunan dividen akan dilihat sebagai tanda bahwa prospek perusahaan menurun. Glenn Miller berkesimpulan bahwa reaksi investor terhadap perubahan dividen tidak berarti sebagaimana indikasi perusahaan investor lebih menyukai dividen dibanding dengan laba di tanah hari. Kenyataannya bahwa harga saham berubah mengikuti perubahan dividen semata-mata karena adanya informasi konten dalam pengumuman dividen. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesis ini, namun demikian hingga saat ini masih sulit untuk menentukan apakah perubahan harga saham yang mengikuti perubahan dividen disebabkan A. Kebijakan dividen dilihat sebagai satu tanda bagi investor disebut juga dengan signaling effect. B. Karena memang investor lebih menyukai dividen daripada capital gain disebut juga dengan preference effect. C atau keduanya. Investor lebih menyukai memperoleh pendapatan saat ini dalam bentuk dividen seperti halnya individu yang sudah premium sehingga investor ini menghendaki perusahaan untuk membayar dividen yang tinggi. Investor lebih menyukai untuk menginvestasikan kembali pendapatan mereka karena kelompok investor ini berada dalam tarif pajak yang cukup tinggi. Dengan adanya kelompok investor tersebut, perusahaan dapat menentukan kebijakan dividen yang manajemen dianggap paling baik. Kemudian, biarkan investor yang tidak menyukai kebijakan dividen perusahaan menjual saham mereka. Dengan kata lain, biarkan investor melakukan pemindahan investasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Kebijakan dividen dalam praktik. Pada praktiknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi bahwa A. 1. Investor cenderung lebih menyukai dividen yang stabil. 2. Investor menilai kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek baik. Demikian sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Pertimbangan manajerial dalam menentukan dividen payout ratio. Sartono menyatakan kebijakan dividen sejauh ini hanya dari aspek teoritisnya saja, tetapi belum melihat pertimbangan manajerial dan praktik yang sesungguhnya. Berikut faktor-faktor yang sesungguhnya terjadi yang terjadi kaitannya dengan kebijakan dividen. 1. Kebutuhan dana perusahaan. 2. Likuiditas. 3. Kemampuan meminjam. 4. Keadaan pemegang saham. 5. Stabilitas dividen. Jenis dividen dan pembayarannya. 1. Dividen tunai, cash dividend, yaitu dividen yang dibayar dalam bentuk uang tunai atau yang dinyatakan dalam pembayaran pada jangka waktu tertentu dan dividen tersebut berasal dari dana yang diperoleh secara legal. Dividen saham, yaitu dividen yang dibayar dalam bentuk saham atau proporsi tertentu. Dividen properti yaitu suatu distribusi keuntungan perusahaan dalam bentuk properti atau barang. Dividen likuiditasi yaitu distribusi kekayaan perusahaan kepada pemegang saham dalam hal perusahaan tersebut. Berbagai alternatif kebijakan. Stock dividend adalah pembayaran tambahan dividen dalam bentuk lembar saham kepada para pemegang saham. Tujuannya adalah untuk menghemat kas karena akan ada investasi yang lebih menguntungkan, tetapi harus diinformasikan dengan jelas kepada pemegang saham agar tidak terjadi kekecewaan. Stock split adalah pengecilan nilai nominal saham dengan menambah jumlah saham yang beredar dengan tujuan untuk menempatkan harga pasar saham ke dalam trading range harga tertentu. Stock repurchase adalah pembelian kembali harga saham oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kelebihan kas dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan atau bisa juga perusahaan akan menggabungkan usaha dengan perusahaan lain. Keuntungan dan kelemahan pembelian kembali saham atau stock repurchase. Keuntungan utama
Yang diperoleh atas pembelian saham adalah A. Sebagai indikasi bahwa saham dinilai terlalu rendah. B. Pemegang saham memiliki pilihan kas, saham dijual, kemudian tidak dijual, atau kemudian investasi saham kembali. C. Merupakan saham praktis dalam merestrukturisikan keuangan perusahaan. D. Pembayaran dividen umumnya dilakukan pada pola yang stabil. Adapun kerugian yang timbul dari pembelian kembali saham perusahaan. A. Perusahaan kemungkinan akan membayar terlalu atau lebih tinggi dari pembelian saham. B. Tidak semua investor mendapat manfaat atas pembelian kembali harga saham. C. Perusahaan akan mendapatkan penalti jika stok repurchase digunakan hanya untuk menghindari pajak atas dividen. D. Jika terindikasi bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan yang tidak baik, maka stok repurchase ini akan berimpact negatif terhadap harga saham. Contoh, PT Nusa Indah memiliki 3 juta saham beredar dengan 1.500 per lembar. Saat ini harga pasar saham 45.000 dan perusahaan memberikan stok dividen sebesar 20%. Hitunglah, saham beredar 3 juta, harga saham 45.000, stok dividennya 1.500 per lembar, 20%. Jumlah saham sesudah saham beredar tambah saham beredar kali stok, 3 juta tambah 3 juta kali 0,2 sama dengan 3.600. Harga pasar saham per konstan 45.000 per 1.500 sama dengan 30x konstan. Sesudah saham beredar sesudah 4.500.000.000 per 3.600 sama dengan 1.250. Harga saham sesudah dikali harga saham beredar 1.250 kali 30 sama dengan 37.500. Maka disimpulkan KKR pemegang saham sebelum 100 lembar dikali 45.000 sama dengan 4.500.000.000. Sesudah 120 lembar dikali 37.500 sama dengan 4.500.000.000. Stok split PT Nusa Indah memiliki 3 juta saham beredar dengan 1.500 per lembar. Harga saat ini harga pasar saham 45.000 dan perusahaan melakukan stock split di mana satu lembar saham dipecah menjadi 2 lembar saham. Hitunglah, 3 juta dikali 1.500 sama dengan 4.500.000 rupiah. Jumlah lembar saham split 3 juta kali 2 sama dengan 6 juta. Sudah split 1.500 per 2 sama dengan 750. Harga saham setelah 45.000 per 2, 22.500. Maka disimpulkan kekayaan pemegang saham sebelum 100 lembar dikali 55.000 sama dengan 4.500.000.000. Sesudah 200 lembar dikali 22.500 sama dengan 4.500.000.000. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.